Kudus ada di sini, dan Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami lewat hamba. Roh Kudus akan memimpin kami. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus mendoakan, Roh Kudus mengajar kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan kami boleh pahami lewat Roh Kudus yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat pagi. Saya mau kasih judul hari ini ya, buat orang-orang Banyuwangi atau desa apa ini namanya? Awu-awu. Tapi bukan bujuk-bujuk berarti ya? Ya, awu-awu soalnya kalau bahasa Surabaya, awu-awu biasanya bujuk-bujuk ya. Tapi ini semoga bukan awu-awu ya. Ini hanya sekedar nama yang bagus ya. Saya mau bicara tentang mujizat, boleh nggak? Boleh ya? Siapa yang suka mujizat? Siapa suka mujizat? Semua suka kayaknya nih ya. Suka mujizat? Pak namanya siapa? Saya lupa namanya. Pak Nandi ya. Oke. Saya mau bicara mujizat nih ya. Tapi sebelumnya saya mau terangkan dulu arti kata mujizat. Apa kira-kira arti kata mujizat? Ada yang ngerti artinya? Kita kan sering senang dengan mujizat toh? Tapi tahu nggak artinya mujizat? Sesuatu yang tidak mungkin. Sihir mujizat nggak? Kalau sesuatu yang tidak mungkin, sihir itu mujizat nggak? Ayo, perbuatan sihir itu mujizat nggak? Loh, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang lihat ya, arti mujizat ya. Arti mujizat menurut arti bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadi tidak mampu. Aneh itu artinya toh? Arti kata mujizat artinya melemahkan atau membuat tidak mampu. Jadi artinya kalau kita baca artinya, arti mujizat adalah membuat, melemahkan pendirian seseorang menjadi percaya. Makanya zaman dulu ketika orang membuat mujizat, itu adalah disebut nabi-nabi, untuk meyakinkan bahwa dia nabi. Makanya dia disertai mujizat, supaya orang yang mau diyakinkan itu percaya bahwa dia disertai oleh Allah yang Maha Kuasa. Untuk orang-orang yang tidak, untuk orang percaya atau tidak percaya? Untuk orang percaya atau tidak percaya mujizat itu? Ayo kita lihat nih zaman dulu. Tuhan perlu membuat mujizat, Musa perlu buat mujizat, Yesus perlu buat mujizat, Petrus perlu buat mujizat untuk orang percaya atau tidak percaya? Untuk orang tidak percaya. Saudara semua sudah percaya belum? Sudah percaya belum sama Yesus? Loh, kok amin? Percaya. Ya, kita semua percaya. Setuju ya? Masih perlu mujizat? Perlu? Perlu ya. Nanti mujizatnya nih sekarang ya. Kita tahu maknanya dulu ya. Mujizat itu untuk melemahkan seseorang yang nggak percaya jadi percaya. Oke. Tadi bilang perlu mujizat. Saya bilang perlu. Mujizat yang mana yang kita perlukan hari ini, ya kan? Saya cari lagi sekarang. Artinya kita sudah mengerti ya. Ada 3 sekarang. Mengabarkan mujizat, melakukan mujizat, menerima mujizat. Saudara mau yang mana hari ini yang saya khotbahkan? Melakukan mujizat. Melakukan mujizat. Ya, satu-satu ini. Mengabarkan mujizat. Saya juga harus kabarkan juga kan? Dan yang kedua, melakukan mujizat. Dan yang ketiga, menerima mujizat. Satu-satu akan saya khotbahkan semuanya. Saya mengabarkan mujizat. Saudara percaya nggak ini firman Allah?
Percaya nggak? Setuju ya, percaya ya? Saya kabarkan mujizat-mujizat yang di sini. Saudara percaya Musa membelah Laut Merah? Percaya? Saya mengabarkan mujizat itu, betul ya? Saudara percaya tongkat di tangan Musa bisa menjadi ular? Percaya kan? Karena ada firman. Saudara percaya Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melek? Percaya kan? Saya pelaku mujizat atau saya mengabarkan mujizat? Saya mengabarkan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Saudara percaya apa yang saya katakan? Dari mana saudara percaya? Karena ini firman. Tidak bisa disangka. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini lihat sekarang ayatnya ya. Ada banyak mujizat yang bisa kita kabarkan hari ini. Sangat banyak. Dan semua mujizat ini asalnya dari Tuhan. Setuju ya? Kalau mujizat itu dari Tuhan, boleh kita kabarkan. Kisah Rasul 9 ayat 34. Yuk kita baca ya. Kisah Rasul 9 ayat 34. Saya boleh kan mengabarkan? Nggak salah kan? Saudara saya bawa untuk meyakini sebuah firman, sebuah mujizat kesembuhan. Oh nggak bisa? Saya bacakan ya. Sudah ketemu semua ya? Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangun dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Siapa yang percaya bahwa Eneas hari itu juga langsung bangkit dan sembuh dari lumpuhnya? Siapa yang percaya? Kita melihat mujizat gak hari ini? Melihat mujizat gak yang dilakukan Petrus? Melihat kan? Melihat ya? Pak Nandi melihat ya? Melihat ya? Semua yang mujizat-mujizat ini saya ceritakan, saudara melihat semua? Tidak. Hah? Tidak melihat, hanya firman yang mengatakan. Loh. Nah ini sekarang nih, kita baca firman ini. Bapak ketika saya katakan ini ada mujizat, mata rohani Bapak akan terbuka bahwa ini kejadian asli kan? Arti melihat itu bisa nggak ketika kita baca, panca indera kita mendengar, mata kita tertutup, tapi kita meyakini kejadian ini asli? Betul kan? Betul nggak? Ini kejadian asli nggak? Walaupun kita mendengar, mata kita tidak melihat, tapi kejadian ini kita rasakan kan? Mata rohani kita yakin nggak kejadian ini? Makanya disebut melihat. Sekalipun kita tidak melihat kejadiannya, tapi kita percaya akan cerita ini. Sekarang saya tanya, Yesus bangkit. Kita percaya nggak cerita itu? Percaya kan? Itu mujizat nggak? Kalau kita nggak percaya Yesus bangkit, untuk apa kita hari ini di sini? Kalau kita nggak percaya Yesus bangkit yang diceritakan kitab suci, untuk apa kita percaya? Kalau nggak ada kebangkitan orang mati? Bukankah kita sekarang mengimani apa yang diceritakan rasul-rasul? Kita lihat ya, Yohanes 17. Saya suka dengan tema, langsung bisa interaksi begini ya. Jangan takut-takut ya. Anda harus berani ngomong sama saya ya. Kisah Yohanes 17. Bapak jangan takut-takut ya. Kita harus berani ngomong, semua yang muda-muda jangan berani ngomong ya. Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Ayo di sini ada yang bisa bacakan? Tolong di sini. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita hari ini di sini masuk dalam doanya Yesus. Yesus berdoa, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku atas pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus, disertai kuasa dan mujizat untuk meyakinkan orang-orang Yahudi. Dan beritanya hari ini sampai menjadi sebuah surat dan kitab suci yang kita yakini kebenarannya. Setuju ya? Kita percaya karena kesaksiannya siapa ini? Ceritanya siapa? Ceritanya Petrus, ceritanya Paulus. Pak Nandi percaya? Hari ini Pak Nandi mengabarkan
orang-orang di sini menjadi percaya Yesus karena ceritanya siapa? Nih, ada kesaksian rasul-rasul, ada kesaksiannya Petrus, ada kesaksiannya Paulus, sehingga kita menjadi percaya. Sekalipun kita tidak melihat, tapi mata rohani kita percaya bahwa ada mujizat, bahwa ada kejadian yang nyata. Makanya Yesus bilang, aku percaya dan aku berdoa buat mereka yang percaya akan pemberitaan itu semua. Kalau kita nggak melihat dan nggak merasakan, berarti firman ini isinya bohong. Betul ya? Betul? Makanya kita nggak ragu-ragu bahwa ada kebangkitan, ada keselamatan di sini. Saya menceritakan sebuah mujizat, berbagai mujizat saya ceritakan. Saya salah nggak? Saya mengabarkan dusta atau mengabarkan kebenaran? Ayo. Saya mengabarkan dusta atau mengabarkan kebenaran? Kebenaran. Karena ini tertulis. Yang kedua sekarang, ya, melakukan mujizat. Itu tadi, semua mujizat tadi yang saya ceritakan adalah dikerjakan oleh Roh Kudus, betul ya? Dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Seandainya mujizat tadi tidak dikerjakan oleh Tuhan dan tidak dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, boleh saya beritakan nggak? Kalau mujizat-mujizat tadi tidak dilakukan oleh Tuhan, tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dilakukan oleh Roh Kudus, saya boleh ceritakan nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pekerjaan siapa itu? Iblis. Iblis bisa nggak buat mujizat seperti itu? Bisa. 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 Ya. Sekarang yang kedua, melakukan mujizat. Ya. Kalau tanpa Roh Kudus, pekerjaan siapa? Iblis. Bagaimana kita tahu itu pekerjaan Tuhan dan itu pekerjaan iblis? Bagaimana kita tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan dan itu pekerjaan iblis? Sekarang, kepada siapa mujizat itu mau dinyatakan? Mujizat itu solusi atau untuk meyakinkan seseorang? Tadi kita pelajari maknanya. Saudara, sekarang orang percaya nggak hari ini di semua? Orang percaya. Untuk apa saya menawarkan mujizat? Saudara sudah percaya sama Yesus Kristus. Untuk apa saya menawarkan solusi dengan mujizat untuk masalah-masalahmu? Paham ya? Paham nggak? Anda punya masalah semua nih. Setuju ya? Kita punya masalah kan? Tapi apakah cara Alkitab yang mengajarkan bahwa kalau orang punya masalah, tawarkan solusinya adalah mujizat? Ada yang mengajarkan begitu? Apakah Alkitab mengajarkan kalau orang punya masalah, tawarkan solusinya mujizat? Tidak loh, tidak ada sama sekali. Bahwa mujizat bukan solusi untuk mengatasi sebuah masalah. Tidak. Tapi yang suka seperti itu siapa? Kita belajar dari yang namanya Simon. Siapa Simon ini? Kisah Rasul 8 ayat 9. Saya mau anak muda di sini yang belajar ya, yang baca ya. Ayo anak-anak di sini. Anak gereja Awawu ini ya. Kisah Rasul 8 ayat 9. Yang keras ya. Kisah 8 ayat 9. Nah, ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah seorang yang sangat penting. Kenapa orang-orang ini, orang-orang yang suka menawarkan mujizat, menawarkan jalan keluar instan? Nih seperti Simon ini. Ayat 10-nya. Ayat 10-nya tolong. Ayat 10-nya. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Nah,
Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal dan sebagai kuasa yang orang-orang begini ini yang suka melakukan mujizat biasanya merasa ingin dihargai bahwa dia punya kuasa untuk menawarkan solusi-solusi. Ini kan loh, ini pekerjaan Simon. Lihat ayat 11-nya. Ayat 11-nya. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Nah, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka dengan perbuatan sihir. Orang-orang yang melakukan beginian itu tanpa Roh Kudus, itu namanya perbuatan sihir. Nanti saya kasih tahu kenapa itu disebut perbuatan sihir. Kenapa kita perlu mujizat? Memang kita perlu mujizat, tapi mujizat yang mana? Ya, memang ada, kita perlu mujizat, tapi mujizat yang mana? Ya, ini sekarang orang-orang yang menawarkan mujizat kepada kita yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya semuanya ini ditawarkan solusi instan. Ono masalah, tak doano. Ada penyakit, tak doano. Semuanya selesai dengan doa. Bisa begitu anak muda? Bisa begitu? Perlu bayar utang, perlu kerja, perlu duit, dengan doa bisa? Perlu duit bisa dengan doa? Harus apa? Harus bekerja dan berdoa. Anda sakit, harus ke dokter. Ini banyak dokter di sini, banyak rumah sakit. Anda harus berangkat ke dokter, jangan nanti dokter, ke rumah sakit. Kita dikasih pikiran, berangkat. Ya, berangkat ke rumah sakit. Jangan nanti dengan begitu-begitu. Memang Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa buat mujizat, bisa, sangat bisa kalau itu diperlukan. Saya bukan anti mujizat, tapi Tuhan bisa buat mujizat, tapi itu hak prerogatif Tuhan. Tidak untuk diminta asal-asalan, dipaksa untuk asal-asalan. Kalau Tuhan mau, dia bisa buat mujizat. Tapi kita tidak punya hak untuk memaksa. Ya, kenapa? Karena Anda sudah mengalami yang namanya mujizat. Tapi kan belum ini kan? Nanti kan? Ini kita bicara tentang pelaku mujizat. Saya nggak mau jadi pelaku mujizat. Kalau itu tanpa Roh Kudus, saya adalah para penyihir. Lihat, kalau saya menawarkan mujizat, tapi bukan dari Roh Kudus, siapa saya? Penyihir. Saya namanya witchcraft atau sorcerer. Saya penyihir. Saya dukun pakai nama Yesus. Apa bedanya saya pakai nama Yesus? Banyak nggak orang seperti itu? Banyak nggak? Kisah Rasul 19 ayat 13, coba lihat. Karena spirit ini banyak. Karena ada firman-Nya. Kisah 19 ayat 13. Kisah para Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan menserukannya. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, bayangkan coba, ada tukang jampi keliling. Bahasa kerennya di sini hari ini apa Pak artinya tukang jampi keliling, Pak? Tukang jampi keliling. Kalau bahasa di sini apa kira-kira yang paling gampang? Pakai nama Yesus. Kalau dukun nggak pakai nama Yesus. Ini tukang jampi keliling, anaknya imam, wong Yahudi, pakai nama Yesus. Berarti apa dia? Sebutannya penginjil. Pakai nama Yesus yang ditawarkan kesembuhan, pelepasan, berkat. Tapi aslinya ternyata dukun. Karena nama Yesus cuma dipakai sebagai kedok. Dia tidak ada Roh Kudus. Karena kalau orang tahu dia punya Roh Kudus dan Bapak punya Roh Kudus, tidak akan berani menawarkan segala sesuatu yang bukan dari Roh Kudus. Kenapa? Nanti ini kan kita bicara tentang para pelaku pembuat mujizat. Karena Yesus juga sudah ngomong, hati-hati akhir-akhir zaman ya. Hati-hati. Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Saya bacakan ya. Matius 24 ayat 24 ya.
Sebab Mesias palsu. Apa arti Mesias palsu, Pak Nandi? Mesias palsu. Dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apa artinya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu? Mereka hanya pakai nama Yesus, merasa dipilih. Mesias itu merasa diurapi, merasa dipilih, punya kuasa. Pakai nama-nama Yesus untuk menawarkan begini-begini dengan mujizat dan tanda-tanda palsu. Ini sudah diomongin sama Yesus. Ayat 25-nya ya. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Makanya banyak orang memakai nama Yesus. Aku orang yang diurapi, aku bisa menyembuhkan, aku bisa begini. Sudah, jangan percaya. Jangan sekali-kali percaya. Kenapa kok nggak boleh percaya? Karena Anda sudah mengalami yang namanya mujizat. Nanti apa yang mujizat yang saudara alami hari ini? Belum kan? Tapi saya mau ceritakan. Para pelaku-pelaku pembuat mujizat ini orang-orang yang tidak mengerti apa arti mujizat. Karena mereka cuma cari untuk kepentingan dirinya. Yang kedua kan? Ya. Sudah saya jelaskan. Sekarang yang ketiga. Mengalami mujizat. Nah, ini yang terhebat kan? Melihat mujizat, pelaku mujizat, dan sekarang mengalami mujizat. Semua mau kan? Saya setuju kan? Semua kita mau kan mengalami mujizat? Pak Nandi mau kan mengalami mujizat? Saya nggak bisa disangkal. Saya pun juga mau mengalami mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat? Semua mau. Dan saya yakinkan Anda pasti menerima mujizat ini. Tidak bisa Anda tolak mujizat ini. Pasti saudara terima. Karena mujizat ini menyelamatkan dirimu. Mau terima mujizat ini? Kita sudah percayakan sama Yesus? Tapi mau terima mujizat dari Tuhan Yesus? Apa mujizat yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus hari ini? Apa mujizat yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Mujizat apa Pak yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus hari ini? Yang Dia tawarkan kepada kita hari ini? Lukas mintalah. Yuk, kita minta mujizat itu sampai kita mendapatkan. Lukas 11 ayat 9. Kita sama-sama baca ya. Karena kita minta semua mujizat ini. Ya, kita mau mengalami mujizat ini kan? Ya. Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, ini perintah Tuhan loh ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada nggak sebuah janji yang pasti diberikan kepada saudara hari ini yang merupakan sebuah mujizat? Minta, cari, dan ketok. Pasti saudara terima hari ini loh. Ini jaminan loh. Betul Pak Nando, ini jaminan? Sampai disuruh minta sama Tuhan. Tapi apa mintanya ini? Kita baca lanjutnya ayat 10. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Sehingga di sini semuanya tidak ada yang tidak menerima mujizat ini. Amin ya. Yakin semua akan firman ini kan? Yakin ya? Kita semua akan mengalami mujizat yang sama. Tidak ada yang terkecuali. Apa mujizatnya? Saya baca ayat 11-nya ya, saudara renungkan pelan-pelan ya. Bapak manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular kepada anaknya ganti ikan? Kita nggak minta ikan hari ini sama Bapak, ya? Kita nggak minta ikan, kita minta lebih daripada ikan. Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking? Tidak. Kita minta sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Apakah itu? Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik,
Ada di sini, kita pernah jadi orang tua kan? Kalau anak kita minta makan, pernah kita kasih kalajengking untuk dimakan? Ibu pernah, Bu? Anaknya ibu minta makan, kasih kalajengking? Enggak kan? Kalau anak minta makan dikasih apa, Bu? Kasih makan. Adik-adik pernah dikasih sama orang tua? Minta telur dikasih palu? Enggak kan? Ada nggak bapak yang seperti itu? Anaknya minta sesuatu yang berguna, dikasih yang nggak berguna? Enggak kan? Nah ini. Lihat ya. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapak kita yang di sorga. Setuju ya? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Semua yakin menerima Roh Kudus hari ini? Yakin ya? Katakan 1, 2, 3 ya. Saya menerima Roh Kudus dalam hidupku hari ini. Ini permintaan yang luar biasa. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu Allah sendiri nggak? Betul ya? Kalau Roh Kudus Allah sendiri, Anda perlu apa lagi? Anda perlu apa lagi semua di sini? Dengan Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri Kristus, Yesus bisa bangkit. Saudara mati nanti bisa bangkit karena ada Roh Kudus yang sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 11, kita baca ya. Ini loh kemampuannya Roh Kudus, demikian hebatnya. Anda kurang apa lagi? Anda mengalami sekarang mujizat ini kan? Ini mujizat terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pasti bisa mati hari ini. Tapi yakinlah, kalau Anda menerima Roh Kudus ini, Anda bisa bangkit sama seperti Yesus. Kita semua akan bangkit, ya. Roma 8 ayat 11, tolong Pak Jil bacakan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang parah itu oleh Roh-Nya. Ini mujizat gak? Ini mujizat gak? Jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, yang oleh Roh-Nya yang diam dalam kamu. Mujizat gak ini? Cari di seluruh dunia, mana ada Tuhan yang bisa masuk dalam diri manusia untuk diam bersama kita. Ini namanya mujizat terbesar yang harus kita terima dan sudah kita terima hari ini. Kalau ada Roh Kudus tahu nggak kita butuh sesuatu? Tahu kan? Dia bisa, ibu bisa berdoa sama Roh Kudus sendiri kan? Saya kalah, Bu, sama Roh Kudus, Bu. Saya nggak bisa apa-apa. Kehebatan saya nggak ada apa-apanya. Ibu sakit, ibu butuh pertolongan, ibu doa sendiri bisa nggak? Bisa kan? Ada Roh Kudus dalam diri kita kok. Dia diam dalam diri kita, sehingga semua orang di sini punya hubungan khusus dengan Tuhan. Untuk apalagi diri pelaku-pelaku tadi yang menawarkan mujizat-mujizat? Itu bukan solusi. Solusinya sudah masuk dalam diri kita. Makanya orang-orang yang menawarkan mujizat-mujizat, mereka tidak mengerti bahwa ada Allah yang diam dalam diri kita. Berarti mereka itu cuman mengabarkan dusta. Karena Allah diam dalam diriku. Untuk apa kamu tawarkan mujizat-mujizat begitu? Allah lo diam dalam diriku. Saya sakit, Tuhan sembuhkan aku. Kalau engkau mau menyembuhkan, sembuhkan aku. Bisa gak? Allah bisa menyembuhkan diri saudara gak? Bisa. Anda takut kematian, Anda bilang, Roh Kudus, kalau aku mati bangkitkan aku. Bisa gak Anda dibangkitkan? Bisa. Roh Kudus, aku gak mau mati. Bisa gak? Bisa gak? Aku mau panjang umurku 1000 tahun. Secara jasmani gak bisa, tetapi secara jiwa kita meyakini kita pasti bisa kok. Kita bisa bangkit seperti Kristus. Kita akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Ya jangan takut dengan kematian. Nih, Allah diam dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 20. Berarti semuanya sekarang paham kan? Kita sudah melihat mujizat. Kita mengalami mujizat, tapi kita tidak mau jadi pelaku mujizat palsu. Ya, saya nggak mau jadi pelaku mujizat palsu. Saya mau semuanya dari Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan, kita semua terima. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku
dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Pada waktu itulah. Kapankah waktunya? Kalau Roh Kudus masuk. Aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam. Mana ada Tuhan yang seperti ini perlindungannya? Kalau Anda dilindungi Tuhan seperti ini, apalagi yang kurang? Coba. Anak muda di sini, bacakan tolong. Ya. Tolong, ayo. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Siapa aku di situ? Yesus. Di dalam Bapaknya, setuju ya? Dan kamu di dalam kamunya siapa? Kita. Yesus di dalam Bapa, kamu di dalam Yesus. Terlindungi kan? Masih ditambah lagi sama Yesus. Dan aku di dalam kamu. luar biasa nggak? Ini mujizat terbesar yang harus kita alami. Dan sudah ngalami semua kan? Sudah kita alami ya Pak ya? Enak dong Pak? Siapa Bapak hari ini? Kalau Roh Allah ada dalam diri Bapak, siapa Bapak hari ini? Kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang di sini, aku dan kita semua anak-anaknya Allah. Jangan main-main sama anak-anak Allah. Kalau ada orang berani ngusik aku, engkau mengusik Roh Kudus yang ada dalam diriku. Anda harus punya mental seperti itu. Kenapa? Roh Kudus diam dalam aku. Kalau ada orang membinasakan aku, engkau membinasakan Allah yang dalam diriku. Kita anak-anak Allah loh. Ya kan? Yakin nggak? Yakin. Anda sudah menerima, sudah minta tadi kok. Ya kan? Ketika Anda mengatakan dengan iman tadi, minta, aku meminta Tuhan Roh Kudus masuk dalam diriku. Dan Roh Kudus sudah menerima. Tapi Roh Kudus kan spirit. Tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ya, ada dua kesaksiannya. Anda merasakan dan orang lain merasakan. Itu bukti Anda punya Roh Kudus. Roh Kudus harus dirasakan oleh diri kita, menjadi terang dan dirasakan oleh orang lain. Tanpa Roh Kudus dirasakan orang lain namanya bohong. Ya. Sudah jelas ya? Sekarang saya lanjutkan nih. Enak tau bicara tentang mujizat kan? Enak ya? Tapi mujizat yang asli, bukan mujizat palsu, ya. Saya lanjutkan lagi nih. Mengabarkan mujizat, kalau bukan dari Roh Kudus namanya sihir. Melakukan mujizat tanpa Roh Kudus namanya, saya ulangi lagi. Mengabarkan mujizat, kalau bukan mujizat itu bukan dari Roh Kudus namanya ikut melakukan penipuan, ikut mengabarkan dusta. Loh, bukan dari Roh Kudus kok dikabarkan itu loh. Berarti perbuatan setan kan? Sekalipun pakai nama Yesus. Anda harus cek benar-benar loh. Melakukan mujizat kalau tanpa Roh Kudus namanya sihir, ya. Mengalami mujizat kalau bukan dari Roh Kudus namanya, Anda mengalami mujizat tapi bukan dari Roh Kudus namanya. Hah? Ya Pak, Bapak ngalami mujizat nih, ya. Tapi bukan dari Roh Kudus, namanya apa Pak? Bukan lagi sulapan lagi Pak. Itu namanya melakukan. Nih kita lihat nih ya. Soalnya ada firmannya. Banyak orang ternyata melakukan. Banyak orang hari ini ya. Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 20. Ayat 19 dulu ya. Ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Percabulan itu mencampurkan antara spiritual dengan jasmani. Ya, ada orang hari ini di gereja bertemu dengan Tuhan untuk urusan jiwa kita, tapi dicampurkan nge-mix tadi. Tuhan itu dicari untuk keperluan-keperluan yang boten-boten. Padahal kita sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus itu jawaban atas segala sesuatunya. Ya. Kemudian kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sihir. Ingatlah, sihir. Sihir itu orang-orang yang menawarkan solusi instan. Punya masalah?
tak doakan, selesai. Sakit penyakit, tak doakan, selesai. Di sini ada yang pernah ke dukun nggak? Dukun kan biasanya kalau sakit dikasih air putih kan? Bener ya? Suruh minum, ada kan? Ada ya? Pernah lihat film-film lah, kalau nggak pernah ke dukun lihat film-film lah ya. Mau sembuh dikasih makan, dikasih minum air putih kan, gampang kan? Kalau dikasih kembang, watuk-watuk, gak enak kembang suara saya ya. Mau sembuh dikasih air putih yang didoakan, bener ya? Namanya air jampi. Dalam Yesus ada nggak seperti itu di gereja? Di gereja ada nggak air yang didoakan? Hah? Ada juga, sama, ilmunya podo. Walaupun nama Yesus yang dipakai itu sama juga. Air didoakan, segala penyakit bisa sembuh, betul ya? Pernah minum itu? Hah? Pernah ditawarkan nggak? Pernah ditawarkan nggak, Pak? Hah? Nggak ada. Tapi ada kan? Ada kan? Yang nawarkan air didoakan pakai nama Yesus, ada kan? Kalau sekalipun pakai nama Yesus, tapi kalau bukan dari Roh Kudus, sami mawon, Mesias palsu, tukang jampi keliling, hanya pakai nama Yesus. Hati-hati, itu perbuatan sihir. Kita baca lagi lebih lanjut ya. Apa tandanya? Kalau itu dari Tuhan atau bukan? Ulangan 18 ayat 20. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku dan perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Biasanya orang yang nekat-nekat suka pakai nama Tuhan. Kalau orang yang punya Roh Kudus, sama-sama punya Roh Kudus, dia tidak akan berani merentah, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tidak akan berani, karena dia tahu siapa dirinya dan siapa Roh Kudus. Pak Nando berani merentah Roh Kudus, Pak? Saya tanya sekarang, Roh Kudus itu Allah. Bapak perintahkan Pak Lurah suruh nyapu, berani? Kok nggak berani, Pak? Lebih tinggi otoritasnya. Oke, Pak Nandi nggak berani. Di sini ada yang berani sama Pak Camat? Berani? Kalau ketemu Pak Camat suruh membersihkan mobil, berani? Nggak ada yang berani ya? Atau Pak Camat suruh masuk ke rumah, suruh membersihkan kamar tidur kita, berani? Itu Pak Camat loh. Ini Roh Kudus. Siapa dia? Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Allah sendiri, Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Saudara ngomong sama Roh Kudus, berani merentah? Tuhan, kasihani aku. Jika Engkau berkenan, Engkau tolong aku, Engkau sembuhkan aku. Cara ngomong dengan orang yang lebih tinggi otoritasnya, cara ngomongnya boleh lihat muka. Cara Jawa untuk berhadapan dengan yang maha tinggi, Raja. Cara ngomongnya wong Jawa piye? Ndangak-ndangak ngene. Kira-kira gimana cara orang Jawa ngomong sama orang yang lebih tinggi derajatnya? Gimana? Nunduk-nunduk, ya kan? Wani ngomong sembarangan. Kalau Engkau berkenan, tolong sembuhkan aku. Anda berharap dengan rasa iba minta dikasihani. Kalau rajanya nggak mau menyembuhkan, saudara mau apa? Kalau raja itu nggak mau menyembuhkan, saudara mau apa? Saudara mau minta duit, rajanya bilang, "Jaluk apa? Duit." Enggak. Saudara berani maksa, "Kayak ono pokoknya aku." Berani? Berani? Pokoknya kayak ono, gak kon kayak gak gelem oleh. Berani gitu, Pak? Hah? Katanya rajanya, "Panglimaku, pegang orang ini, tangkap, masukkan penjara, kalau perlu kumpulkan sama babi." Iya kan? Lah Anda ketemu Roh Kudus di sini, mana ada orang berani maksa Roh Kudus? Makanya tahu kan kualitasnya hari ini kan? Kita berhadapan dengan siapa dalam hati kita? Makanya semua kehendak, biarlah kehendakmu yang jadi. Kita tahu kualitas kita hari ini. Orang-orang yang punya Roh Kudus tahu kualitasnya. Ayat 21-nya. Ayat 21-nya. Ayat 21. Jika sekiranya Galatia. Iya enggak tadi. Ulangan 18. Sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang
Ya, bagaimanakah jika kamu berkata dalam hati, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22-nya, ini kuncinya. Ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jelas ya? Banyak nabi palsu yang muncul, omongannya ternyata gedabrus. Anda akan misalnya gini, semua di sini akan diberkati, punya mobil semuanya, dalan gak ono jaluk mobil. Gimana coba? Ibu-ibu gak punya kerjaan dijanjikan mobil, ibu-ibu gak bisa naik motor dijanjikan motor, tumpaki gak apa? Ya kan? Tapi saudara seneng kan? Kalau dapat hadiah seneng gak orang itu? Seneng kan, Mbak? Seneng gak? Dapat hadiah seneng gak? Hadiah seneng kan? Pokoknya kalau yang namanya janji masih dijanjini tok, seneng. Terutama perempuan-perempuan. Berapa banyak perempuan yang banyak dikibuli laki-laki? Dijanjini kawin aja, seneng dong? Seneng gak? Padahal dijanjini kawin. Bapak-bapak suka janji? Hati-hati dulu ya. Orang dijanjinin itu membuat orang terlena. Di gereja paling suka orang denger janji. Pokoknya krungu janji rasane, waduh wis enak wis. Padahal janjine ora tahu. Mana ada janjinya orang? Anda nggak kerja dijanjikan dapat berkat. Di mana caranya? Ada nggak orang yang nggak kerja dapat berkat? Terus dikasih firmannya, lihat janda miskin di Sarfat. Karena dia percaya pada Elia, pundi-pundinya yang kosong diisi minyak. Caranya cuma satu, beri aku makan dulu, maka pundimu diisi minyak. Iya kan? Anda percaya sekarang? Cerita-cerita begituan. Memang dulu cerita itu ada. Ada cerita itu. Tapi kan Anda bukan janda di Sarfat. Anda di sini janda di desa Awu-Awu. Iya kan? Di desa Awu-Awu semuanya nggak kelaparan, ada pisang. Di janda Sarfat kemarin di sana padang gurun, lagi kelaparan. Di sini ada pisang, ada rumput, ada kelapa. Nah orang-orang kadang-kadang nggak berpikir. Pokoknya yang diceritakan nabi-nabi palsu semuanya benar. Firman ini tergantung siapa yang menceritakan. Ada disertai dengan kesaksian palsu. Karena apa maksudnya palsu? Dipas-pas no pokoknya. Yang penting pendengar tenang, hati-hati. Ya, nabi-nabi palsu omongannya selalu ngedabrus. Ya, omongannya dia seringkali tidak terjadi dan tidak sampai. Ya, saya ulangi ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kalau zaman dulu orang-orang seperti ini dihukum mati. Hari ini karena tidak ada hukuman mati, makanya semua orang berani ngomong ngedabrus. Kalau zaman dulu yang namanya nabi ngomong nubuatan-nubuatan palsu, dicancang, dimasukkan, dicancang, dirajam batu. Hari ini terlalu gampang. Terlalu gampang. Zaman dulu berani ngomong bapak diberkati, ternyata nggak dapat. Gimana kira-kira Pak? Tiwas saya aku wis siap-siap pesta, ternyata berkati gak tekondi mau pendetane mau. Tiwas saya aku janji diberkati, ini pendetane sing ngomong diberkati, tak cancangi kita lempari batu. Wis kadung booking restoran kabeh digawin berkati gak ono. Iya kan? Berapa banyak orang seperti itu? Tiwas saya ngenangan. Coba berapa banyak? Betapa banyaknya orang yang habis dapat angan-angan terus gak dapat. Sakit gak? Sakit gak? Lebih sakit mana? Nggak pernah dapat janji, tapi mengalami mujizat Roh Kudus. Daripada yang dapat janji, tapi nggak pernah dapat. Sakit mana Bu? Mbak, sakit mana Mbak? Sakit yang dapat janji tapi nggak pernah dapat. Nah, bener kan? Oleh janji tapi nggak pernah dapat. Pinter anak muda-muda ini. Pinter loh, pengalaman loh ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Masih ada waktu saya Pak Juli? Waduh, habis waktunya. Lain kali saya diundang lagi ya. Amin. Selalu ya. Selalu Pak Joni. Selalu Pak Joni ya. Dah, penutup ya. 2 Tesalonika 2 ayat 9.
Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Yang berdiri di mimbar. Mimbar ini dulu nggak laku. Nama Yesus dulu nggak laku. Hari ini sangat laku. Dulu nggak laku, Pak. Ya, tapi karena dulu sudah ada mujizat-mujizat yang ditampilkan dan banyak orang percaya dan nama ini begitu menggetarkan dunia dan pengikutnya banyak sehingga nama Kristus sangat laku. Dan Tuhan juga kunci dengan firman-Nya. 2 Tesalonika 2, kedatangan si pendurhaka. Apa arti pendurhaka? Ya, adalah pekerjaan. Apa arti pendurhaka? Pendurhaka itu orang yang tidak mengakui. Anak durhaka kamu. Apa artinya anak durhaka? Anak yang tidak mengakui orang. Roh Kudus sudah di dalam kita, tidak diakui oleh para pendurhaka di mimbar tadi. Itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa, perbuatan ajaib, dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Artinya sekalipun mereka menawarkan mujizat, tanda-tanda, itu semua palsu, tidak ada. Ayat 10-nya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa orang-orang yang jemaat-jemaat itu menjadi harus binasa? Karena percaya dengan omongan dusta. Sudah punya Roh Kudus, percaya dengan dusta, sehingga Roh Kudusmu Anda dukakan. Anda mendukakan Roh Kudus yang ada dalam dirimu, yang seharusnya Anda kuat, percaya sama omongan dusta. Ingat loh ya, Anda mendukakan Roh Kudus ketika Anda sudah mulai nggak yakin bahwa ada Allah yang diam dalam dirimu. Anda mendukakan Roh Kudus, Anda jadi anak durhaka. Ayat 10-nya lihat, dengan rupa-rupa tipu jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Anda sudah punya Roh Kudus, itu kebenaran, jangan diombang-ambingkan lagi. Ketika Anda percaya dusta, Anda akan disebut sama Tuhan, Anda harus binasa. Kenapa? Kenapa? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kesesatan, bahasa Inggrisnya strong delusion. Makanya orang yang sudah ada Roh Kudus, tahu akan kebenaran, siapa yang diam dalam diri kita, percaya dengan gombalan-gombalan, percaya dengan kesaksian-kesaksian dan mujizat-mujizat palsu, Anda mendurhaka terhadap Roh Kudus. Karena percaya dengan omongan-omongan dusta. Hati-hati loh. Dan Anda dibiarkan sama Tuhan masuk dalam kesesatan ini. Namanya strong delusion. Delusi itu, tahu artinya delusi? Delusi itu kejadian yang sebetulnya tidak ada, tapi saudara percayai. Artinya cerita bohong yang diceritakan di mimbar yang saudara percayai. Itu namanya strong delusi. Artinya percaya dengan cerita dusta. Hati-hati. Anda jangan mendukakan Roh Kudus nih. Imanmu hari ini, semua di sini sudah mengalami yang namanya mujizat. Ya, ada Allah yang diam dalam diri kita. Kita tidak terombang-ambing lagi. Aku butuh pertolongan, tinggal minta sama Roh Kudus. Aku butuh sesuatu, tinggal minta sama Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatunya tanpa perlu orang lain. Ada Roh Kudus dan Allah, ada Allah yang diam dalam diri kita. Ya, mengalami Roh Kudus semua kan? Enak kan? Kita sudah melihat mujizat di firman, kita sudah melihat pelaku mujizat, kita sudah mengalami yang namanya mujizat. Semua saudara-saudara terima semuanya hari ini, ya. Untuk apa mujizat lagi? Untuk apa mujizat lagi? Kita sudah mengalami ketiganya hari ini. Gak ada kan? Sudah percaya semua? Semua sudah percaya ya? Sudah percaya Yesus? Sudah percaya Roh Kudus dalam diri kita? Sudah percaya semua ya Mbak ya? Percaya semua di sini? Bapak percaya punya Roh Kudus? Percaya ya? Dirasakan oleh diri kita dan dirasakan oleh orang lain ya. Kita tutup dengan satu lagu ya. Ayo silakan Pak, dibantu saya Pak Juni. Pak Juni. Saya pakai musik ini aja. Judulnya bukan mujizat aja.
Jadi anunya. Oh, yes. Sudah. Mana ya? Mana ya? Bukan mujizat di. Oh, ini nih. Berulang kali ku sakiti hatimu, berulang kali ku coba Tuhan, berulang kali aku memberontak darimu. Mujizat demi mujizat, kulihat tak memuaskan hatiku. Berkat demi berkat, ku terima tak memuaskan nafsuku. Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan mujizat yang ku perlukan. Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan berkat yang ku nantikan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidupku, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Berulang kali ku sakiti hatimu, berulang kali ku cobai Kau Tuhan, berulang kali aku memberontak darimu. Mujizat demi mujizat, kulihat tak memuaskan hatiku. Baca yang doa. Berkat demi Baca yang doa ya. Terserima tak memuaskan nafsuku.
Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan mujizat yang ku perlukan. Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan berkat yang ku nantikan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidupku, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Agar aku berkenan di hadapan-Mu. Bacaan yang doa. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami bukanlah orang-orang yang terus kami mendengar mujizat di dalam Alkitab dilakukan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus dan murid, hanya untuk melemahkan orang agar orang percaya kepada Engkau. Dan kami sudah percaya kepada Engkau Tuhan lewat kebenaran yang kami dengar Tuhan. Maka kami tidak akan mengejar itu, karena kami tahu Roh Kudus dalam diri kami adalah mujizat terbesar. Dan Roh Kudus ini akan menuntun kami, mengajar kami, memimpin kami. Bahkan Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus akan membangkitkan kami, sehingga kami berpindah dari tubuh yang fana masuk dalam tubuh kemuliaan, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Materaikan firman ini dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami mencari Tuhan adalah fokusnya benar, tidak di luar dari kebenaran Tuhan. Terima kasih. Pujilah Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama.